Dalam lautan perjalanan hidup yang penuh dengan ombak tantangan dan arus perubahan, pencarian akan kebahagiaan telah menjadi panggilan jiwa bagi banyak dari kita. Namun, di tengah hiruk-pikuk kesibukan dan kekhawatiran, seringkali kita bertanya, bagaimana kita dapat mencapai kebahagiaan yang sungguh-sungguh, yang tidak hanya berkilau sebentar namun juga bertahan dalam segala kondisi. Disinilah keindahan filsafat kuno, khususnya stoicisme, muncul sebagai pemandu yang bijak dalam perjalanan menuju kehidupan yang lebih bermakna dan autentik. Dengan akar yang dalam di Athena kuno, stoicisme bukan hanya sekadar kumpulan ajaran, tetapi lebih dari itu, ia menawarkan landasan kokoh berupa seperangkat prinsip-prinsip dan latihan-latihan, yang jika diamalkan dengan tekun, dapat membimbing kita melewati gelombang-gelombang kehidupan menuju pantai kebahagiaan yang stabil dan abadi. 1. Menerima hal-hal yang tidak dapat dikendalikan. Untuk memulai perjalanan menuju kedamaian jiwa, langkah pertama yang harus diambil adalah memahami dengan sepenuh hati bahwa dalam labirin kehidupan ini terdapat banyak lorong yang berada di luar jangkauan kendali kita. Dalam latihan stoik yang bijaksana, kita didorong untuk melangkah maju dengan rendah hati, menyadari bahwa kita tidak dapat mengendalikan arah angin yang bertiup, namun kita dapat mengarahkan layar perahu kita dengan bijak. Ini mencakup pengalaman menghadapi perubahan yang tiba-tiba tanpa aba-aba, kegagalan yang menghantui, atau bahkan perlakuan yang tak selaras dengan harapan kita dari orang lain. Tetapi dalam detik-detik ketika kita benar-benar menerima kenyataan ini, kita tidak hanya melepaskan diri dari belenggu kecemasan yang menyiksa, tetapi juga membuka jalan bagi kedamaian yang tumbuh dari dalam. Dalam memeluk kenyataan yang tak terelakkan ini, kita melepaskan diri dari beban yang tak bermanfaat, membuka ruang bagi fokus yang tajam pada segala hal yang masih berada dalam kendali kita. 2. Latihan pemberian gratitude. Selaras dengan pemahaman akan keberadaan hal-hal yang di luar kendali kita, latihan stoik menawarkan suatu pandangan yang memperkaya hidup melalui latihan pemberian rasa syukur. Setiap hari, di tengah hiruk-pikuk rutinitas yang menguras energi, kita diundang untuk menemukan waktu, bahkan sekecil apapun, untuk merenungkan berkah yang melimpah dalam hidup kita. Baik itu kehadiran hangat keluarga yang mendukung, cahaya persahabatan yang menghangatkan hati, keadaan kesehatan yang memungkinkan kita menikmati setiap napas kehidupan, atau bahkan prestasi kecil yang telah kita raih dalam perjalanan kita. Dalam mengakui dan menghargai segala hal yang telah kita terima, kita bukan hanya menimbulkan rasa syukur yang mendalam di dalam diri kita, tetapi juga membuka pintu bagi gelombang kebahagiaan yang mengalir lebih dalam ke dalam kehidupan sehari-hari kita. 3. Membiasakan diri dengan ketidaknyamanan. Dalam pelayaran kehidupan yang tak pernah lurus dan penuh liku, latihan stoik mempersembahkan sebuah konsep yang membangkitkan keberanian di tengah badai, yaitu memelihara keterbiasaan dalam menghadapi ketidaknyamanan. Ini adalah pengakuan yang pahit namun penting bahwa ketidaknyamanan adalah sahabat setia dari kehidupan itu sendiri. Stoicisme, dengan kearifan kuno yang dimilikinya, tidaklah menyarankan kita untuk menyelam dalam samudera ketidaknyamanan tanpa arah, tetapi sebaliknya, mengajari kita untuk menyelami lautan itu dengan kepala tegak dan hati yang tabah. Melalui latihan-latihan yang terus-menerus, kita belajar untuk memahami bahwa ketidaknyamanan bukanlah sekadar musuh yang harus kita kalahkan, tetapi justru sebagai seorang guru yang bijaksana yang membentuk karakter dan ketahanan kita. Dalam situasi-situasi yang penuh tekanan dan cobaan, kita menemukan panggilan untuk bertahan dan tumbuh, menyadari bahwa setiap hambatan yang kita hadapi adalah peluang untuk memperkaya jiwa dan memantapkan langkah kita menuju kedewasaan yang sejati. 4. Latihan kontemplasi kematian. Dalam perjalanan menuju kedewasaan emosional,
latihan stoik menawarkan suatu kebijaksanaan mendalam dalam menghadapi kematian, sebuah tahap kehidupan yang tak terhindarkan. Setiap hari, dalam keheningan pikiran, kita diundang untuk menenggelamkan diri dalam kontemplasi akan kehadiran kematian, menganggapnya sebagai sahabat yang tidak bisa dihindari dalam perjalanan kita. Dalam momen-momen ini, kita menghadapi kenyataan yang pahit namun memberi pencerahan bahwa hidup ini sesungguhnya rapuh dan sementara. Tetapi dari dalam kegelapan itu, sinar-sinar kebijaksanaan muncul, mengingatkan kita akan pentingnya menghargai setiap detik berharga yang kita miliki. Dengan merenungkan hakikat kematian, kita dihadapkan pada cermin yang jelas tentang esensi hidup yang sebenarnya, mendorong kita untuk menjalani setiap hari dengan tujuan yang jelas dan bermakna. Dalam kesunyian pikiran yang dalam, kita menemukan keberanian untuk menghadapi ketidakpastian hidup, sambil membawa arah dan makna dalam setiap langkah yang kita ambil. 5. Berbuat baik tanpa pamrih. Sebagai titik puncak dari perjalanan kebijaksanaan stoik, latihan untuk berbuat baik tanpa pamrih mengungkapkan esensi sejati dari kebaikan yang tulus. Tanpa pamrih, kita diajak untuk melangkah lebih jauh dari batas ego dan kepentingan pribadi kita, membangun fondasi kebaikan yang murni dan tanpa syarat. Dalam setiap tindakan kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, kita merenungkan pengorbanan pribadi yang melampaui keuntungan diri sendiri, mengangkat beban orang lain tanpa memikirkan balasan. Dengan memberikan dukungan, berbagi kebaikan, dan bertindak dengan belas kasihan, kita tidak hanya membawa cahaya dalam kegelapan kehidupan mereka yang membutuhkan, tetapi juga mengalami pencerahan dalam diri kita sendiri. Dalam momen-momen ini, kita menyadari bahwa kebahagiaan yang sejati tidak ditemukan dalam harta atau kekuasaan, tetapi dalam kasih sayang dan pengabdian tanpa syarat kepada sesama manusia. Dengan memberikan dari hati yang tulus, kita merasakan kepuasan yang mendalam dan kedamaian yang tak tergoyahkan, mengokohkan jalan kita menuju kebahagiaan yang sejati dan kesejahteraan yang abadi. Dengan melangkah maju dalam latihan-latihan stoik ini, kita memasuki lorong kehidupan yang lebih mendalam dan berkelanjutan, menuju kebahagiaan yang sejati. Dalam pelukan menerima kenyataan, kita menemukan kebebasan dari beban yang tidak perlu. Dalam kebijaksanaan bersyukur, kita merasakan kekayaan yang melimpah dalam kehidupan kita. Dalam menghadapi ketidaknyamanan, kita menemukan keberanian dan ketahanan yang menguatkan langkah kita. Dalam merenungkan kematian, kita menemukan urgensi untuk hidup dengan tujuan yang jelas. Dan dalam berbuat baik tanpa pamrih, kita menemukan kebahagiaan yang tak ternilai dalam pengabdian kepada sesama. Sebagai individu yang kuat, kita memiliki kekuatan untuk membentuk respons kita terhadap dunia di sekitar kita. Dengan teguh berpegang pada latihan stoik, kita mengarahkan perjalanan kita menuju kehidupan yang lebih bermakna dan bahagia, memancarkan cahaya dalam kegelapan, dan membawa kebaikan dalam kehidupan orang lain.